Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari pasukan Israel dilaporkan meledakkan sebuah rumah milik Mahmoud Yosef Abed di kota Halhul, tepi barat, yang diduduki pada Senin malam 2 Februari 2026. Aksi ini merupakan bagian dari operasi militer yang diklaim Israel sebagai tindakan keamanan terhadap serangan bersenjata. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap tebal membumbung dari kawasan perumahan setelah terjadi ledakan. Lantai pertama sebuah bangunan terlihat hancur total. Media Palestina melaporkan pasukan Israel beserta kendaraan militer memasuki sejumlah lingkungan di kota Halhul. Operasi ini dikawal unit teknik peledak. Dilaporkan pasukan Israel menggerebek apartemen Mahmoud Abed di gedung bertingkat. Pasukan meledakkan unit tersebut setelah menembakkan granat kejut. Aksi ini memaksa warga sekitar untuk mengungsi. Sementara itu, militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menanam bahan peledak di dalam rumah tersebut. Dalam pernyataannya, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut operasi malam hari itu dilakukan oleh Brigade Etzion dan unit Yahalom. IDF mengatakan rumah tersebut milik Mahmoud Abed yang dituduh sebagai pelaku serangan bersenjata. IDF menyebut Abed terlibat dalam serangan pada 10 Juli 2025 di persimpangan Gus Etzion. Serangan itu menyebabkan tewasnya Salif Zefulani. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 759 warga Palestina menjadi korban akibat aksi pasukan Israel atau pemukir. Pada periode yang sama, otoritas Israel menyatakan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan oleh warga Palestina di tepi barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Lebanon Selatan pada Senin sore 2 Februari 2026. Serangan dilakukan setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur militer Hezbollah. Rekaman video menunjukkan sebuah bangunan di desa Kfar Tepni terkena 2 rudal dari udara. Setelah serangan, tim penyelamat dan warga terlihat memeriksa lokasi kejadian. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan terjadi sekitar pukul 3:10 sore waktu setempat. Serangan dilakukan sekitar 40 menit setelah peringatan evakuasi dikeluarkan. Sebelum serangan, juru bicara militer Israel Avichai Adri menyampaikan peringatan mendesak kepada warga desa Kfar Tepnit dan Ain Qana. Peringatan disampaikan melalui video yang diunggah di akun resmi media sosial X miliknya. Dalam pernyataannya, Adri menyebut militer Israel akan menargetkan apa yang disebut sebagai infrastruktur militer Hezbollah. Israel menuduh Hezbollah berupaya membangun kembali aktivitas militer di wilayah tersebut. Adri mengimbau warga untuk segera menjauhi lokasi dan melakukan evakuasi. Hingga saat berita ini diturunkan, Hezbollah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Sebelum serangan di Kfar Tepnit, pasukan Israel juga dilaporkan melakukan 2 serangan lain di Lebanon Selatan pada hari yang sama. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan 1 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Israel dan Hezbollah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun, Israel masih saja melakukan serangan secara berkala dengan alasan menargetkan infrastruktur dan personel Hezbollah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan pemungutan suara guna mengakhiri vertical government shutdown. Namun hingga saat ini Partai Republik dan Demokrat masih belum menunjukkan kesepakatan terkait paket pendanaan federal yang telah dibahas bersama Senat. Presiden Donald Trump mendesak DPR Amerika Serikat segera mengakhiri partial government shutdown. Namun di Kongres, kebutuhan masih terjadi akibat perselisihan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kaum Demokrat menahan dukungan terhadap paket anggaran dan menuntut pembatasan dalam operasi penegasan imigrasi.
Sementara itu, sebagian republik mendesak penguatan kebijakan keamanan dalam negeri dan pendanaan lebih besar untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Perbedaan sikap ini menunda pemungutan suara di DPR US dan memperpanjang shutdown pemerintah. Sejumlah agensi federal masih terdampak dan pekerja pemerintah terancam tidak digaji, hingga kesepakatan di DPR Amerika Serikat tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Pakistan yang menyatakan telah menewaskan 145 teroris yang disebut didukung India dalam operasi anti-teror di Provinsi Balochistan selama 40 jam terakhir. Operasi dilancarkan setelah serangan bunuh diri dan serangan bersenjata menyebabkan 33 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Menteri Utama Balochistan Sarfraz Bukti menyatakan pasukan militer dan polisi menyerbu sejumlah lokasi dan menewaskan 145 anggota. Kelompok yang disebut Fitna Al-Hindustan atau Tentara Pembebasan Balochistan. Bukti menyebut sebagian dari teroris yang tewas merupakan warga negara Afghanistan dan seluruh jenazah telah berada dalam penguasaan pihak berwenang. Menurut Bukti, kelompok bersenjata itu berencana menyandera warga setelah menyerbu kantor pemerintah di zona keamanan tinggi Quetta. Namun rencana itu berhasil digagalkan. Dalam serangan Sabtu lalu, 18 warga sipil termasuk 5 perempuan dan 3 anak tewas. Bersama 15 personil keamanan, warga Quetta mengaku diliputi ketakutan setelah bom bunuh diri menargetkan petugas polisi dan pria bersenjata berkeliaran di jalanan. Pemerintah Pakistan menuding India dan Afghanistan mendukung kelompok penyerang dan menyebut pimpinan BLA beroperasi dari wilayah Afghanistan. Namun India dan Afghanistan membantah tuduhan tersebut. Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan meningkat sejak serangan udara Pakistan ke sarang Taliban Pakistan. Di dalam wilayah Afghanistan, Bukti juga mengungkapkan militer menyerang rumah seorang buruh di Gwadar dan membunuh 5 perempuan dan 3 anak. Aksi itu pun dikecam keras oleh pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Venezuela masih dalam ketidakpastian politik 30 hari setelah operasi Amerika Serikat menangkap presiden saat itu Nicolas Maduro di ibu kota Caracas. Aktivitas warga berjalan di bawah situasi yang belum stabil, sementara seruan pembebas Nicolas Maduro masih terlihat di ruang publik. Presiden sementara Delcy Rodriguez menjadi sorotan utama publik. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana ia memiliki kendali atau sekedar menjalankan agenda yang ditentukan Washington. Sejumlah warga menyebut Rodriguez hanyalah Maduro dalam wajah berbeda dan tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Isu kenaikan upah yang dijanjikan pemerintah sementara menjadi harapan besar masyarakat. Namun banyak yang masih ragu apakah janji itu benar-benar akan terwujud. Di tengah kebingungan itu, tokoh-tokoh oposisi yang selama bertahun tidak terdengar kini mulai muncul ke hadapan publik dan menyampaikan seruan perubahan. Namun harapan tersebut dibayangi rasa takut akan kemungkinan serangan baru atau tindakan represif. Dari aparat keamanan, seorang pensiunan Julio Castillo menyatakan penangkapan Maduro memang merupakan peristiwa besar, namun bagi dirinya dampaknya belum terasa. Castillo mengatakan segalanya masih terasa sama dan kehidupan warga belum mengalami perubahan berarti. Hingga saat ini warga Venezuela masih menantikan kepastian antara harapan akan perbaikan ekonomi dan ketakutan akan masa depan yang belum jelas arahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Iran mengumumkan akan menggelar latihan militer. Di jalur pelayaran penting bagi perdagangan global, Iran memperingatkan kapal-kapal bahwa latihan tembak langsung akan digelar selama 2 hari di selat yang menjadi lalu lintas 1/5 perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi akses ke laut lepas untuk pengiriman minyak dan gas ke pasar dunia. Sejarah mencatat selat ini telah digunakan sebagai rute dagang sejak era keramik dan sutra hingga masa kapal tangki modern. Sebagai besar energi yang melintas dikirim ke pasar Asia dan hampir tidak memiliki rute alternatif. Menurut data Otoritas Energi Amerika Serikat, peringatan kepada pelaut dikirim melalui radio menyebut Iran akan melakukan latihan tembak angkatan laut. Pada hari Minggu dan Senin, koordinat latihan menyentuh jalur lalu lintas kapal yang digunakan masuk dan keluar Teluk Persia, sehingga dinilai beresiko mengganggu pelayaran internasional. Latihan diperkirakan melibatkan pasukan pengawal revolusi Iran yang mengoperasikan kapal cepat bersenjata di perairan tersebut.
Amerika Serikat melalui Komando Pusat mengeluarkan peringatan keras agar Iran bersikap profesional dan tidak mengancam kapal perang Amerika Serikat atau kapal dagang internasional. Ketegangan terjadi di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang mempertimbangkan serangan militer ke Iran. Amerika Serikat telah menggerakkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Laut Arab. Iran memperingatkan akan melakukan serangan balasan dan analis menilai setiap gangguan di Selat Hormuz dapat menaikkan harga energi dunia dan memicu ketidakstabilan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kandidat Partai Demokrat Tyler Hermet ini memenangkan pemilihan khusus untuk kursi Senat Negara bagian Texas di distrik yang selama ini dikuasai Partai Republikan. Distrik tersebut merupakan wilayah yang dimenangkan Donald Trump dengan selisih 17 poin pada pemilihan presiden 2024. Kemenangan Hermet dianggap sebagai kejutan politik karena ia mengalahkan kandidat Republikan Lake Wapsgans dengan selisih lebih dari 14%. Hermet, seorang pemimpin serikat pekerja dan veteran, menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan bagi pekerja dan keluarga kelas menengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menjauhkan diri dari hasil pemilihan ini dan menyebutnya sebagai pertarungan lokal Texas. Padahal sehari sebelum pemilihan, Trump memberikan dukungan terbuka kepada Wapsgans dan mengajak warga Texas untuk datang ke TPS. Letnan Gubernur Texas Dan Patrick menyebut hasil pemilihan ini sebagai peringatan bagi Partai Republikan agar tidak meremehkan pemilih. Sementara itu, Partai Demokrat menilai kemenangan ini sebagai bukti semangat pemilih untuk menolak kebijakan Republikan di era kedua pemerintahan Trump. Ketua Partai Demokrat Texas, Kendall Scudder, menyatakan kemenangan Hermet terjadi karena fokus pada isu biaya hidup, pendidikan publik, dan perlindungan pekerja. Kemenangan ini menambah daftar keberhasilan Partai Demokrat dalam sejumlah pemilihan khusus di berbagai negara bagian. Kursi Senat Texas ini kosong setelah pertahanan Republikan Kelly Hutchog mengundurkan diri untuk menjabat posisi negara bagian. Hermet akan menjabat hingga awal Januari dan akan kembali menghadapi Wapsgans dalam pemilihan umum November mendatang untuk masa jabatan 4 tahun. Meski demikian, Partai Republikan masih memegang mayoritas kuat di legislatif Texas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari asap tebal yang membumbung di kamp pengungsi Al-Mawasi, Gaza Selatan, menyusul serangan udara yang diduga dilakukan Israel. Sejumlah tenda dilaporkan terbakar. Tim darurat Palestina langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. Rekaman yang diambil pada Sabtu 31 Januari 2026 memperlihatkan asap tebal membungkus Camp Guide di kawasan Al-Mawasi Barat, Khan Younis, Gaza Selatan. Sejumlah tenda tampak terbakar dan mengeluarkan asap hitam ke udara. Pertahanan sipil Palestina di Gaza menyatakan timnya merespon kebakaran yang melanda tenda-tenda pengungsi. Menurut mereka, kebakaran terjadi setelah pesawat tempur Israel menargetkan area tersebut. Media lokal melaporkan tentara Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan untuk mengevakuasi segera sebuah bangunan di kawasan Mawasi, Khan Younis menjelang serangan udara. Kantor berita Palestina Wafa juga melaporkan pesawat tempur Israel terus terbang rendah di atas wilayah Gaza Selatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan pengungsi. Insiden ini terjadi di tengah penerapan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump yang mencantumkan penghentian tempur, pembebasan seluruh sandera, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Deo Madik, dan informasi kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, negara-negara kecil yang berada di kawasan Uni Eropa kini turut berperan besar dalam produksi senjata modern. Salah satunya Siprus yang mengirimkan drone buatan lokal ke garis depan perang di Ukraina. Dengung baling-baling yang terdengar di medan tempur Ukraina kini tak hanya berasal dari drone produksi negara besar. Sebagian di antaranya diketahui merupakan drone buatan Siprus, sebuah negara kecil di kawasan Uni Eropa. Perusahaan Swarmley merupakan lebih dari 200 drone H-10 Poseidon telah digunakan untuk membantu baterai artileri Ukraina mengidentifikasi posisi target musuh. Drone tersebut berperan penting dalam pengintaian dan penentuan sasaran di medan perang. Keterlibatan Siprus menunjukkan bagaimana negara-negara kecil di Uni Eropa kini meningkatnya kapasitas industri pertahanan di tengah konflik yang masih berlangsung. Perang Ukraina telah mendorong lonjakan permintaan alat pertahanan termasuk drone yang menjadi salah satu kunci dalam perang modern. Dari pabrik kecil hingga ke medan tempur, produk pertahanan Eropa kini tak hanya digunakan di dalam negeri, namun juga kini di garis depan konflik internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda wilayah Patagonia di bagian selatan Argentina. Api melalap puluhan ribu hektar hutan alami, termasuk Taman Nasional Los Alerces, situs warisan dunia UNESCO. Dan bencana ini tak hanya memicu evakuasi massal, namun juga menuai kritik tajam terhadap kebijakan penghematan anggaran Presiden Javier Milei. Kebakaran hutan di Patagonia disebut salah satu yang terburuk. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 45.000 hektar hutan asli Argentina telah hangus terbakar. Dalam 1,5 bulan terakhir, api juga melanda Taman Nasional Los Alerces, yang menjadi rumah bagi pohon-pohon purba, berusia hingga 2.600 tahun. Para petugas Taman Nasional dan pemadam kebakaran menyebut kapasitas mereka kian terbatas. Mereka menilai kebijakan austeritas pemerintah telah memangkas anggaran dan melemahkan lembaga pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Sejak menjabat, Presiden Javier Milei memotong anggaran Badan Manajemen Kebakaran Nasional hingga 80% pada tahun 2024. Dana lembaga tersebut kembali dipangkas hingga 71% pada tahun ini. Meski demikian, para petugas di lapangan menyebut dampak pemangkasan anggaran telah terasa jauh sebelum api menyala. Kebakaran ini meninggalkan luka mendalam bagi warga setempat yang menyebut hutan Patagonia bukan sekedar lanskap indah, melainkan rumah dan warisan alam yang kini terancam hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan merobohkan gedung Kennedy Center, sebuah pusat seni dan budaya ikonik yang didedikasikan untuk Presiden John F. Kennedy. Meski demikian, Trump berencana untuk menutup gedung tersebut. Presiden Donald Trump menyatakan proyek renovasi Kennedy Center tidak akan melibatkan pembongkaran gedung seperti yang sempat dikhawatirkan sejumlah pihak. Trump menegaskan renovasi dilakukan untuk memperbaiki dan memodernisasi fasilitas tanpa menghilangkan nilai sejarah dari bangunan tersebut. Selama proses renovasi, Kennedy Center dijadwalkan akan ditutup selama kurang lebih 2 tahun, dengan total biaya proyek yang diperkirakan mencapai $200 juta Amerika. Proyek ini menjadi salah satu langkah terbaru Donald Trump untuk memberi jejak kebijakannya pada salah satu ikon budaya nasional Amerika yang selama ini menjadi pusat pertunjukan seni dan acara kebudayaan. Kennedy Center sendiri merupakan simbol penghormatan bagi Presiden John F. Kennedy serta menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Amerika Serikat. Rencana renovasi ini menuai beragam tanggapan dari publik, terutama terkait biaya proyek dan dampak penutupan gedung terhadap aktivitas seni dan budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan hubungan Moskow dan Damaskus tidak pernah memiliki sejarah kelam sejak Uni Soviet mengakui kemerdekaan Suriah. Hal tersebut disampaikan Putin saat menerima Presiden transisi Suriah Ahmed al-Shara dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Transisi Suriah Ahmed Al-Shara'ah di Moskow pada Rabu 28 Januari 2026. Dalam pertemuan itu Putin menyebut hubungan Rusia dan Suriah terjalin tanpa sejarah kelam sejak terbentuknya hubungan diplomatik kedua negara. Putin menjelaskan bahwa pada tahun 1944 Uni Soviet dan Suriah menandatangani perjanjian hubungan diplomatik. Sejak saat itu hubungan antar pemerintah disebutnya berlangsung stabil dan konstruktif. Dalam konteks realitas baru, Putin menilai hubungan kedua negara terus berkembang. Ia mengapresiasi peran Presiden Shara'ah dalam memperkuat kembali hubungan Damaskus dan Moskow. Presiden Rusia juga menyoroti meningkatnya kerjasama ekonomi. Ia mengungkapkan rencana kolaborasi di berbagai bidang termasuk industri, konstruksi, medis, olahraga, dan kegiatan kemanusiaan. Putin menegaskan perusahaan Rusia siap terlibat dalam proses pembangunan kembali Suriah, terutama di sektor infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat konflik panjang. Dalam kesempatan itu, Putin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Shara'ah atas kemajuan dalam memulihkan keutuhan wilayah Suriah. Presiden Transisi Suriah Ahmed Al-Shara'ah tiba di Moskow pada 28 Januari 2026 untuk kunjungan resmi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, China merilis rekaman udara kawasan Huangyandao atau Scarborough Shoal dan rekaman diambil oleh jet tempur dalam patroli terbaru di wilayah sengketa Laut China Selatan. Selangkah ini diambil untuk menyusul latihan militer bersama Amerika Serikat dan Filipina yang kembali digelar di kawasan tersebut. Rekaman yang dirilis pada Sabtu 31 Januari 2026 memperlihatkan jet tempur China terbang dalam formasi di atas Huangyandao, sebuah gugusan karang kecil yang menjadi objek sengketa antara China dan Filipina. Patroli tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Filipina menggelar latihan militer bersama pekan lalu. Latihan ini merupakan yang ke-11 kalinya digelar sejak November 2023. Latihan bersama itu berlangsung di kawasan Laut China Selatan yang diklaim oleh kedua negara. Filipina menyatakan Scarborough Shoal yang terletak sekitar 200 km dari garis pantainya merupakan bagian dari hak maritim berdaulat negara tersebut. Pada tahun 2026, Tribunal Internasional di Den Haag memutuskan menolak klaim hak historis China di Laut China Selatan. Namun Beijing secara konsisten menolak putusan tersebut dan menyebutnya tidak sah serta tidak mengikat. Dalam pernyataannya, Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China menegaskan telah meningkatkan patroli laut dan udara sejak awal Januari 2026. Pihak militer China menyebut langkah itu sebagai respon atas tindakan provokatif kekuatan asing. Kehadiran militer China diklaim sebagai upaya menjaga keamanan nasional serta stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari warga Palestina di Gaza yang menyaksikan dengan harapan dan ketidaksabaran saat para pekerja menyiapkan pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah dengan Mesir yang menjadi jalur kehidupan Gaza ke dunia luar. Israel menyatakan perlintasan tersebut dijadwalkan dibuka kembali pada hari Senin seiring berjalannya gencatan senjata dengan Hamas. Seorang warga Khan Younis, Galia Abu Mustafa, menyebut pembukaan perlintasan adalah langkah yang baik. Namun pembatasan jumlah orang yang boleh melintas menjadi masalah bagi warga. Israel menyatakan perlintasan telah dibuka dalam tahap uji coba. Badan militer Israel yang mengontrol bantuan ke Gaza menyebut warga dapat mulai melintas pada hari Senin. Namun hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan melintas pada tahap awal. Seorang perempuan yang mengungsi dari kota Rafah, Suhaila Al-Astal, mengatakan ingin perlintasan dibuka lebih luas dan permanen. Ia menyebut putrinya yang sakit membutuhkan bantuan di luar negeri. Pengumuman Israel disampaikan sehari setelah serangan Israel menewaskan setidaknya 30 warga Palestina, termasuk sejumlah anak-anak. Menurut pejabat rumah sakit, jumlah korban tersebut menjadi salah satu yang tertinggi sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Israel menuduh Hamas melakukan pelanggaran baru atas gencatan senjata. Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza, Nikolai Mladenov, mendesak semua pihak untuk menahan diri. Ia menyatakan kantornya bekerja sama dengan Komite Palestina baru yang dipilih untuk mengawasi Gaza untuk mencari cara mencegah insiden serupa di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Desa merebaknya virus Nipah yang kini menjadi kejadian luar biasa di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, India, dan Bangladesh hingga Thailand. Nyatanya belum berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.
Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa bahkan memastikan hingga kini pergerakan wisatawan mancanegara termasuk turis India masih normal dan belum ada cancellation atau pembatalan penerbangan rute dari India menuju Bali maupun sebaliknya. Saat dijumpai di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa memastikan kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk turis asal India ke Bali masih normal, di tengah merebaknya isu virus Nipah mewabah di negara tersebut. Hingga kini juga, belum ada pembatalan pemesanan hotel dari agen perjalanan, terutama dari wisatawan asal India terkait penyakit tersebut. Nilu Puspa menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah antisipasi seperti mempersiapkan thermal scanner atau pemeriksaan suhu tubuh dan pengawasan kesehatan di pintu masuk bandara. Kementerian Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan situasi penyakit tersebut. Pihaknya akan mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes jika kedepannya ada peringatan terkait penyakit ini. Itu dari Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah ya, ada pemeriksaan suhu dan lain sebagainya. Jadi itu ranahnya di Kemenkes. Nanti kami akan koordinasi dengan Kemenkes bagaimana nih, apakah ini sudah tingkatnya seperti apa. Kalau dari Kemenkes sudah ngeluarin warning dan tertentu kepada kami, tentu nanti kita ambil langkah-langkah. Jumlah wisatawan mancanegara asal India menduduki peringkat ketiga penyumbang turis asing terbanyak ke Bali di tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah turis India yang berkunjung ke Bali sepanjang Januari hingga November 2025, yakni 511.916 orang. Sedangkan peringkat pertama ditempati wisatawan Australia dengan jumlah sebesar 1.476.262 orang. Data tersebut sekaligus menunjukkan tren pertumbuhan positif wisatawan India ke Bali sebagai dampak penerbangan langsung dari Bali menuju sejumlah kota besar di India. Sementara, berdasarkan data pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, hingga September 2025, tercatat sudah ada 438.646 warga India berkunjung ke Pulau Dewata. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, India dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan bebas setelah hampir 20 tahun negosiasi. Perjanjian ini diperkirakan akan mempengaruhi hingga 2 miliar orang dan mewakili sepertiga perdagangan global. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut perjanjian ini sebagai ibu dari semua kesepakatan karena mencakup hampir seluruh barang dagangan dari tekstil hingga obat-obatan. Perjanjian ini akan menurunkan tarif impor pada berbagai produk, termasuk anggur dan mobil Eropa, serta memperluas akses pasar bagi produk India. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini membuka peluang besar bagi masyarakat India dan Eropa. Ia menegaskan perjanjian ini mewakili 25% GDP global dan sepertiga perdagangan dunia. India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan, serta perjanjian terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan mahasiswa. Kesepakatan ini dipercepat oleh tekanan tarif dari Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan perdagangan ketat terhadap India dan Uni Eropa. Komisi Eropa menyebut tarif mobil Eropa di India akan turun dari 110% menjadi 10% secara bertahap. Sedangkan tarif suku cadang akan dihapus sepenuhnya dalam 5 hingga 10 tahun. Tarif pada mesin, kimia, dan farmasi juga akan sebagian besar dihilangkan. Sementara tarif anggur Eropa akan turun dari 150% menjadi 20%. India mengecualikan produk susu dan seleria dari kesepakatan ini dengan alasan sensitivitas domestik. Uni Eropa juga tidak memberikan tarif khusus untuk gula dan daging dari India. Inilah perdagangan India dan Uni Eropa mencapai 136 miliar dolar pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 200 miliar dolar pada tahun 2030. Kesepakatan ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok global. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan unit ICE ke Olimpiade musim dingin di Italia. Langkah ini memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan publik Italia terkait peran agensi tersebut dalam pengamanan ajang internasional. Unit yang dikerahkan berasal dari Homeland Security Investigation atau HSI
Unit ini biasanya ditugaskan untuk menangani kejahatan lintas negara dan sering dikirim ke event besar seperti Olimpiade. Berbeda dengan unit ICE lainnya yang menangani deportasi, HSI tidak terlibat langsung dalam penegakan imigrasi di dalam negeri Amerika Serikat. Namun kabar keterlibatan ICE tetap memicu reaksi keras di Italia. Sejumlah petisi online menuntut penolakan ICE di ajang Olimpiade. Kecaman juga muncul setelah laporan media Italia menayangkan insiden ancaman terhadap jurnalis oleh agen ICE di Minneapolis. Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, menegaskan ICE tidak terima di kotanya. Ia menyebut agensi tersebut sebagai milisi yang melakukan kekerasan dalam operasi imigrasi. Kementerian Dalam Negeri Italia kemudian menjelaskan petugas HSI akan ditempatkan di ruang kontrol konsultan Amerika Serikat di Milan dan hanya bertugas dalam peran pendukung. Pemerintah Italia menegaskan seluruh operasi keamanan selama Olimpiade tetap di bawah kendali penuh otoritas Italia. ICE memiliki beberapa unit, salah satunya Enforcement and Removal Operation. Unit ini bertanggung jawab atas penangkapan dan deportasi warga asing di Amerika Serikat. Sedangkan HSI berfungsi pada penyelundupan manusia, perdagangan narkotika, dan kejahatan lintas batas. Agen HSI telah ditempatkan lebih dari 50 negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kita lanjut informasi dari tim aerobatik bayi milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Air Force kembali tampil di Singapore Airshow setelah 6 tahun absen. Dan kehadiran ini menandai debut tim bayi untuk menggunakan jet tempur J-10C. 6 pesawat jet tempur J-10C ini melakukan penerbangan validasi di atas perairan Singapura. Aksi aerobatik ini menjadi bagian dari persiapan menjelang Singapore Airshow ke-10. Rekaman video yang diambil pada Minggu pagi 1 Februari 2026 menunjukkan 6 jet tempur J-10C terbang dalam formasi ketat di sepanjang garis pantai. Penerbangan dilakukan dalam rangka validation flight dari Bandara Changi. Langit di atas Singapura tampak dipenuhi asap berwarna merah, kuning, dan putih. Jet tempur melintas pada ketinggian rendah sambil melakukan serangkaian manuver aerobatik. Salah satu anggota tim aerobatik bayi, Lo Ji, menyatakan penampilan ini merupakan debut tim di Singapura setelah melakukan upgrade pesawat ke J-10C. Ia menyebut terjadi perubahan signifikan dalam komposisi personel, peralatan, dan prosedur operasi. Sementara itu, penyelenggara Singapore Airshow menyebut tim aerobatik bayi memiliki rangkaian asap terpanjang di antara seluruh peserta. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dalam pertunjukan udara tahun ini. Singapore Airshow pertama kali digelar pada tahun 2008 dan disajikan setiap 2 tahun sekali. Ajang ini menjadi wadah bagi perusahaan aerospace terkemuka dari berbagai negara. Edisi ke-10 Singapore Airshow dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 8 Februari 2026. Berbagai pertunjukan udara dan pameran teknologi direncanakan akan meramaikan acara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah akuarium di kota Shenyang, China Timur Laut yang menampilkan cara untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Tradisi tari barongsai kini dipertunjukkan di dalam air sebagai atraksi khusus bagi pengunjung. Dan pemirsa, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya tradisional Tionghoa dengan konsep pertunjukan modern. Rekaman video yang diambil pada Minggu 1 Februari 2026 menunjukkan 2 penyelam profesional menampilkan tari barongsai di dalam akuarium. Keduanya dilengkapi tabung oksigen dan sabuk pemberat untuk menjaga stabilitas gerak di dalam air.
Dua penyelam tersebut memeragakan sosok barongsai akuatik di dalam tangki akuarium berukuran besar. Pertunjukan ditemani dua sosok putri duyung, ikan-ikan tropikal, serta tanaman air yang berayun perlahan. Area tampil utama akuarium berubah menjadi panggung bawah air yang penuh warna. Pengunjung terlihat memadati area kaca akuarium untuk menyaksikan atraksi tersebut. Para pengunjung mengaku terkesan dengan detail gerakan barongsai di dalam air. Ia menyebut gerakan kedipan mata dan kibasan ekor membuat barongsai terlihat hidup meski dilakukan di bawah air. Tari barongsai merupakan salah satu tradisi utama dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Tradisi ini dipercaya membawa kesejahteraan, menolak bala, dan mendatangkan kebahagiaan. Tahun Baru Imlek tahun ini menandai masuknya Tahun Kuda. Pertunjukan barongsai bawah air ini menjadi salah satu bentuk perayaan kreatif dalam menyambut momen tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Venezuela yang mengambil langkah besar dalam reformasi ekonomi dengan membuka sektor minyak bagi swasta setelah Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara demi menarik investasi asing di tengah pelonggaran sanksi Amerika. Pemerintah Venezuela menandai perubahan arah kebijakan ekonomi dengan mengesahkan undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara atas industri minyak. Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani regulasi tersebut hanya beberapa jam setelah disetujui oleh Majelis Nasional di Caracas. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan swasta mengelola produksi dan penjualan minyak sekaligus mengakhiri monopoli perusahaan negara PDVSA. Meski demikian, pemerintah menegaskan kepemilikan cadangan minyak tetap berada di tangan negara. Reformasi ini bertepatan dengan langkah Amerika Serikat yang mulai melonggarkan sanksi ekonomi sehingga membuka peluang bagi perusahaan energi Amerika Serikat kembali beroperasi di Venezuela. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat menarik investasi asing, meningkatkan produksi minyak, serta memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sementara itu, pihak oposisi mendesak adanya transparansi dan pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi. Di sisi lain, para pekerja minyak menyambut pengesahan undang-undang ini dengan perayaan di gedung parlemen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Vietnam dan Uni Eropa resmi meningkatkan hubungan diplomatik menjadi kemitraan strategis komprehensif, tingkat hubungan tertinggi dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Dan pemirsa, langkah ini diambil di tengah perubahan peta perdagangan global akibat tekanan tarif dari Amerika Serikat. Vietnam dan Uni Eropa resmi meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif, tingkat diplomatik tertinggi dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Pengumuman dilakukan saat kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa ke Hanoi yang menegaskan pentingnya kerjasama di tengah tekanan tarif Amerika Serikat. Dengan kemitraan ini, Uni Eropa berada pada level yang sama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sebagai mitra strategis Vietnam. Presiden Vietnam Luong Chong menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah seiring upaya Vietnam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi global. Bagi Uni Eropa, kemitraan ini memperluas akses ke basis manufaktur Asia Tenggara sekaligus mendukung diversifikasi rantai pasok global. Dalam 11 bulan pertama 2025, perdagangan Vietnam dan Uni Eropa mencapai lebih dari 66 miliar dolar Amerika Serikat dan Vietnam berupaya mengurangi ketergantungan ekspor pada Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Pertamina yang mencatat momen bersejarah dengan kedatangan 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair ke Indonesia. Dan pengiriman perdana ini menegaskan kesiapan infrastruktur dan kontribusi perusahaan terhadap ketahanan energi nasional. PT Pertamina Persero mengumumkan kargo minyak mentah sebanyak 1 juta barel dari Aljazair telah tiba di Indonesia. Kargo perdana ini ditandai dengan bersandarnya kapal MT Cyprus di perairan Cilacap, menandai pengiriman pertama setelah perpanjangan kontrak bagi hasil 25 tahun dengan perusahaan migas nasional Aljazair Sonatrach. Minyak berasal dari wilayah kerja 405A yang dikelola Pertamina International Eksplorasi dan Produksi dan dikirim dari Port Arze pada 24 Desember 2025. Proses penerimaan kargo dikendalikan secara real-time melalui kontrol room Kilang 4 Cilacap, menunjukkan kesiapan dan keandalan infrastruktur Pertamina dalam menerima serta mengolah minyak mentah dari luar negeri. Kegiatan ini disaksikan secara langsung dari 3 lokasi, yakni Geraha Pertamina di Jakarta,
kontrol room kilang 4 Cilacap, dan lokasi operasional di Aljazair. Direktur Utama Pertamina Simon Alesius Mantiri menegaskan pengiriman ini menjadi bukti kontribusi perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus mencerminkan sinergi antar entitas Pertamina. Sementara itu, Komisaris Utama Muhammad Iriawan menambahkan kesuksesan pengiriman tak lepas dari dedikasi seluruh pegawai. Pertamina telah beroperasi di Aljazair sejak 2002 hingga 2003 dengan penguatan kerjasama melalui akuisisi Blok Menzel Resmat pada 2014. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, hari ini Pertamina berhasil melakukan pembongkaran dan dicat Crude Saharan dari Algeria yang dilakukan oleh perwira-perwira Pertamina Internasional EP yang hari ini telah sampai di Cilacap dengan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang didukung oleh seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Hal ini tentunya pembongkaran Crude Saharan Blend dari perwira Pertamina Internasional EP yang diolah di PT KPI RU4 Cilacap semoga menjadi produk-produk yang bernilai tinggi guna mendukung ketahanan energi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro melepas tim pelajar Garuda Muda Indonesia untuk mengikuti Bangkok International Youth Football Festival 2026. Pelepasan tersebut berlangsung di Media Center Kemenpora pada Senin 2 Februari 2026. Dalam ajang Bangkok International Youth Football Festival 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Februari 2026, Indonesia mengirimkan 24 pelajar dengan rincian tim U12 sebanyak 12 orang dan U13 sebanyak 12 orang. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Sesmenpora Gunawan Suswantoro mengaku sangat bangga saat melepas tim pelajar Garuda dan memberikan pesan agar membuka segala peluang yang ada saat berkompetisi. Gunawan juga memberikan semangat kepada para pelajar agar berjuang semaksimal mungkin dan menjaga nama baik Indonesia. Kepada adik-adik yang akan berangkat ke Bangkok, satu hal yang saya ingin pesankan. Janganlah ke Bangkok itu mencari menang-menangan. Nggak usah. Menang syukur, tapi nggak menang nggak apa-apa. Ini penting karena apa? Coba nanti adik-adik di Bangkok itu kenalan sama teman lawannya, mungkin dari Bangkok atau dari mana, tim sendiri. Karena apa? Mungkin hari ini baru kenal, tapi suatu saat mungkin di antara kalian itu bisa menjadi pejabat tinggi di negeri ini. Prosesi pelepasan berlangsung dengan penuh semangat. Para pemain tim pelajar Garuda Muda Indonesia tampak antusias dan siap bersaing dengan tim-tim pelajar dari berbagai negara. Turut hadir dalam acara tersebut, Vice Presiden PT Gold Coin Indonesia selaku sponsor utama pelatih tim pelajar Garuda Muda Indonesia, Sapran Oktari dan M. Syukur, para atlet, ofisial, dan para orang tua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari konvoi Wali Kota Syarif Aguak Dato Ahmad yang menjadi sasaran penyergapan di Filipina. Kendaraan wali kota dihujani peluru. Mereka menggunakan senjata api bertenaga tinggi dan RPG. Sekelompok pria bersenjata berat menyergap konvoi Wali Kota Syarif Aguak, Maguindanao del Sul, Filipina, Ahmad Ampatuan pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Melansir Xinhua pada Senin 26 Januari 2026, polisi mengatakan penyergapan terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 6.00 ketika Wali Kota Syarif Aguak sedang berpergian dengan kendaraan anti pelurunya dengan pengawalan.
Menurut penyelidik, para tersangka berada di dalam sebuah minivan putih ketika mereka melepaskan tembakan dan juga melemparkan granat berpeluncur roket ke arah konvoi wali kota di sudut jalan Maugindano, Barangay Madar Poblacion. Kendaraan pengawal wali kota juga dihujani peluru. Selama serangan itu, tambah polisi dalam laporan GMA Regional TV, rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 tersangka bersenjata keluar dari sebuah van kecil. Salah satu dari mereka terlihat membawa senjata RPG dan juga melepaskannya ke arah kendaraan jenis SUV yang juga ditumpangi oleh wali kota. Rekaman tersebut menunjukkan granat menghantam kendaraan dan juga menimbulkan kepulan asap. Meski mengalami kerusakan, SUV wali kota masih mampu melaju. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di tengah jalan, disusul dengan terdengarnya beberapa kali tembakan di udara. Mobil pengawal wali kota yang dipimpin oleh BFC Manuel Arcega Don Diego langsung membalas tembakan. Dalam situasi tersebut, para tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak berwenang melancarkan operasi pengejaran yang juga menghasilkan baku tembak singkat yang mengakibatkan kematian 3 orang tersangka. Senjata api berkekuatan tinggi ditemukan dari minivan tersebut, sementara wali kota Ahmad Ampatuan dilaporkan tidak mengalami luka. Namun VFC Manuel Arcega Don Diego dan juga 1 orang lainnya mengalami luka akibat baku tembak yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden penembakan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat kini menimbulkan gejolak politik di Washington. Kematian seorang warga sipil yang secara sah memiliki senjata dalam konfrontasi dengan petugas federal memicu debat di kalangan Partai Republik, sekaligus menantang posisi Presiden Donald Trump terkait amandemen kedua. Alex Pretty menjadi orang kedua yang tewas ditembak petugas federal di kota Minneapolis bulan ini. Insiden terjadi saat operasi penegakan hukum federal di kawasan perkotaan Minneapolis. Awalnya administrasi Amerika Serikat menyebut Pretty bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena membawa senjata api secara sah saat berhadapan dengan petugas. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari sejumlah tokoh Partai Republik dan aktivis hak senjata yang menilai narasi tersebut bertentangan dengan semangat amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Berbagai kalangan menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan atas penembakan tersebut, serta menyoroti ketidakkonsistenan sikap sebagian politisi dalam membela hak kepemilikan senjata. Hingga saat ini, insiden ini belum mengubah kebijakan senjata nasional. Namun kasus ini muncul di tengah ketegangan politik dan perombakan pejabat keamanan oleh Presiden Trump, seiring diperketatnya operasi penegakan imigrasi. Menjelang tahun pemilu paruh waktu, sejumlah pengamat menilai kontroversi ini berpotensi menjadi beban politik bagi Partai Republik, terutama di tengah meningkatnya keraguan publik terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Menanggapi kontroversi tersebut, Gedung Putih menegaskan, Presiden Donald Trump tetap menjadi pendukung kuat amandemen kedua. Namun Gedung Putih juga mengingatkan bahwa membawa senjata saat berhadapan dengan aparat penegak hukum meningkatkan risiko terjadinya penggunaan kekuatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk bantuan kemanusiaan terlihat memasuki wilayah Gaza pada Minggu 1 Februari 2026. Bantuan dikirim melalui perlintasan Kerem Shalom yang dikontrol Israel. Pengiriman ini terjadi di tengah skema pembukaan terbatas perlintasan Rafah serta berlakunya kesepakatan gencatan senjata. Rekaman pada Minggu 1 Februari 2026 memperlihatkan sejumlah truk melintasi Jalan Rashid di kawasan Al-Mawasi, Gaza Selatan. Sebagian truk terlihat membawa muatan bantuan kemanusiaan, sementara lainnya kembali dalam kondisi kosong. Aktivitas ini terjadi di tengah uji coba pembukaan kembali perlintasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Namun menurut koordinator kegiatan pemerintah Israel di wilayah Palestina, Chogat, pembukaan tersebut hanya diperuntukkan bagi pergerakan individu. Media Mesir melaporkan truk bantuan memasuki Gaza melalui Rafah. Selanjutnya truk diarahkan ke perlintasan Kerem Shalom untuk proses pemeriksaan sebelum muatan dipindahkan ke truk Palestina. Sebelumnya media Israel menyebutkan arus barang dan bantuan kemanusiaan akan tetap disalurkan melalui Kerem Shalom. Perlintasan ini menjadi jalur utama distribusi logistik ke Gaza. Pada 14 Januari 2026, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Fase kedua tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza. Israel dan Hamas sepakat melaksanakan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian permusuhan pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menandatangani perintah eksekutif baru yang mengancam pengenaan tarif terhadap negara manapun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Kebijakan ini dinilai akan semakin memperberat kondisi Kuba yang saat ini tengah dilanda krisis energi berkepanjangan. Keterbatasan pasokan bahan bakar telah menyebabkan pemadaman listrik meluas, gangguan transportasi, serta tekanan pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut ditujukan untuk menekan pemerintah Kuba. Washington menegaskan pembatasan akses terhadap pasokan energi merupakan bagian dari upaya mengubah arah kebijakan politik dan ekonomi di pulau tersebut. Perintah eksekutif ini memungkinkan pengenaan tarif atas barang impor dari negara pihak ketiga, khususnya negara yang terbukti menjual atau menyediakan minyak ke Kuba, terlepas dari jenis produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah tersebut berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya terhadap hubungan dagang internasional, namun juga terhadap stabilitas pasar energi global di tengah kondisi geopolitik yang sudah tegang. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi baik dari pemerintah Kuba maupun dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pemasok minyak utama ke pulau tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah musisi dunia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap iklim politik Amerika Serikat saat berjalan di karpet merah menjelang ajang Grammy Awards. Dan salah satunya penyanyi Gloria Estefan yang menyatakan dirinya merasa takut dengan kondisi yang ia lihat di negeri Paman Sam saat ini. Dalam wawancara di karpet merah Grammy Awards, penyanyi legendaris Gloria Estefan mengungkapkan rasa cemasnya terhadap kondisi politik Amerika Serikat saat ini. Estefan menyebut ia merasa sedih dan takut melihat perpecahan di tengah masyarakat, serta meningkatnya ketegangan politik yang dinilai mengancam rasa persatuan. Menurut Estefan, para seniman memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan damai dan harapan melalui karya dan suara mereka. Selain Gloria Estefan, musisi J Balvin dan penyanyi jazz Samara Joy juga menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya empati dan saling menghormati di tengah perbedaan politik. Mereka menekankan musik dapat menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kalangan dan meredakan ketegangan sosial. Ajang Grammy Awards yang biasanya identik dengan perayaan musik, kali ini juga menjadi ruang bagi para artis untuk menyampaikan keprihatinan serta harapan akan masa depan yang lebih damai. Para musisi mengajak publik untuk tetap saling mendengarkan dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah perbedaan pandangan politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas, Dewi Mani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.